diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Kara. Sembari kuliah, ia juga bekerja di sebuah bar untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Di tengah-tengah kesibukan pekerjaannya, tiba-tiba Kara dihampiri pacarnya yang bernama Justin. Saat pertemuan jigong yang begitu guris sedang berlangsung, tiba-tiba ada seorang pria tua datang dengan mobil mewahnya untuk menjemput teman Kara yang bernama Sauna. Seberesnya bekerja, saat itu Kara yang sedang dituntut cuan tiba-tiba didatangi oleh bosnya. Di sini secara mengejutkan si bos langsung memecat Kara dengan alasan kalau ia sudah tidak sanggup lagi untuk menggajinya. Lalu pada esok harinya Kara pulang ke rumah orang tuanya. Ketika Kara masuk ke rumah, di sana ia mendapati ibunya yang sedang bersedih karena keluarganya sudah terlilit hutang yang begitu banyak. Selain itu, ayah Kara yang hanya seorang montir, tentunya penghasilannya pun tidak cukup untuk melunasi hutang-hutang mereka. Kara pun akhirnya mulai berguru pada Sauna, di mana Sauna mengatakan kalau Grand itu adalah pria yang paling kaya raya di antara pria-pria peot lainnya. Singkat cerita, Kara pun dibawa oleh Grand untuk menaiki jet pribadinya. Setelah melakukan perjalanan, tibalah mereka dibawa ke rumah Grand yang begitu mewah. Shall we? Cheers. Cheers. Namun Kara yang belum mempunyai pengalaman, ia pun terlihat malu-malu. Di sana mereka pun ngapain lagi kan? Setelah selesai dengan memanen abon, Kara diberi sebuah amplop oleh Grand yang hitung-hitung PHR katanya. Dan ketika dilihat, ternyata amplop tersebut berisikan sebuah cek dengan nominal uang $5.000. Melihat hal ini, orang tua Kara sangat senang karena mereka mengira kalau Kara telah mendapatkan pekerjaan yang bagus saat itu. Kara yang sudah janji dengan pacarnya tiba-tiba mendapat telepon dari Grand yang meminta Kara untuk menemuinya malam itu. Dengan terpaksa, Kara pun berbohong pada pacarnya kalau ia tidak bisa pergi berkencan malam itu karena harus belajar. Singkat cerita, tibalah Kara di rumah Grand. Di sini Grand yang sudah mengetahui masalah keluarga Kara sebelumnya, tanpa pikir panjang langsung menawari Kara untuk dapat membayarkan hutang rumah sakit orang tuanya. Dan bukan hanya itu saja, di sini Grand masih punya kejutan lain untuk Kara, yaitu dengan memberikannya sebuah anting berlian yang begitu mahal. Ia pun langsung memberikan imbalan kepada Grand dengan mempersembahkan sebuah bakpao yang masih hangat. Tak lama setelah Kara sampai di rumah, tiba-tiba Justin yang udah kebelet tiba-tiba datang untuk meminta jatah pada pacarnya. Namun Kara yang sudah terlanjur kelelahan setelah mengasuh Grand, ia pun akhirnya meminta Justin untuk menyudahi kegiatan haram itu. Melihat sikap Kara yang seakan berubah, jelas sangat membuat Justin kecewa. Dengan polusnya Sauna membeberkan semua pada Justin kalau pacarnya itu sudah bermain dengan aki-aki gemes. Mengetahui pacarnya berselingkuh dengan cara seperti itu, Justin pun kembali mendatangi Kara di rumahnya. Ia lalu memutuskan hubungannya dengan Kara dan lantas pergi meninggalkannya. Karena putusnya hubungan mereka, Kara pun kemudian bercerita pada Sauna. Setelah mendapatkan masukan dari sahabatnya, Kara pun semakin menjadi dalam memberikan servis pada Grand. Di sini Kara diberi sebuah mobil mewah oleh patua itu, namun semua itu bukan cuma-cuma karena Kara harus selalu memberikan bakpao terbaiknya pada Grand kapanpun ia menginginkannya. I hope you like the drive because it's yours. Singkat cerita, di suatu ketika Kara menghadiri acara ulang tahun ayahnya. Namun di sini Kara kembali mendapatkan telepon dari Grand yang memintanya untuk segera menemuinya dalam 1 jam lagi. Kara yang sedang merayakan pesta ayahnya, ia pun mencoba menolak permintaan Grand. Dan karena hal itu, Grand pun kemudian marah pada Kara. Kara yang sudah tidak merasa nyaman dengan keadaannya sekarang, ia pun lantas menceritakan hal tersebut pada Sauna. Dirinya tidak bisa lagi melanjutkan hubungannya dengan Grand karena menurutnya terlalu banyak tuntutan yang ia tidak bisa penuhi. Semua keluhan Kara itu tidaklah seberapa dengan uang yang akan Kara dapatkan nantinya. Di tempat lain, ketika ayah Kara sedang memperbaiki mobil, secara tidak sengaja ia melihat truk pembelian mobil. Dan ketika dilihat, ternyata mobil tersebut terdaftar atas nama Grand. Hal itu pun jelas membuat ayah Kara menjadi curiga. Kemudian ia pun berinisiatif untuk mendatangi rumah Grand dengan maksud ingin meminta kejelasan dari semua ini.
Di kediaman Grant terlihat sepasang pasutri yang belum menikah ini sedang ribut hebat. Namun di tanah adegan mereka berdua, tiba-tiba saat itu ayah Kara datang dan tanpa basa-basi langsung menanyakan keberadaan Grant. Dan betapa terkejutnya sang ayah ketika melihat anaknya keluar dari rumah itu. Why is his name on the registration? He's beautiful. Grant yang sudah kadung marah pun dengan tegas memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Kara dan meminta Kara untuk mengembalikan semua harta yang telah ia berikan selama ini. Kemudian Sona pun menyarankan agar Kara meminta kesempatan sekali lagi kepada Grant untuk memperbaikinya. Di malam harinya, Kara pun menghadiri sebuah pesta dengan ditemani oleh temannya yang bernama Lia, yang saat itu dia menggunakan anting milik Kara. Ia pun lantas menghampiri Grant untuk meminta kesempatan kedua dan berjanji akan menuruti semua kemauannya. Grant yang sedikit tersentuh pun kemudian meminta Kara bersama temannya itu untuk ikut ke rumahnya. Singkatnya setelah tiba di sana, Grant meminta Kara dan Lia untuk menunjukkan kebolehannya bermain reog di depannya. Dan ketika Grant sedang bermain bersama Lia, Grant yang tak bisa mengontrol emosinya, ia pun tanpa sadar mencekik Lia hingga mondiar saat itu juga. Kara yang baru saja masuk ke kamar dan melihat kalau Lia sudah tidak berkutik, ia pun panik dan meminta Grant untuk bertanggung jawab atas semua itu. Grant pun mencoba meyakinkan Kara kalau Lia hanya sekedar pingsan, padahal yang sebenarnya awak si Lia sudah dibawa oleh asistennya tanpa sepengetahuan Kara. Singkat cerita, di keesokan harinya Kara didatangi oleh Grant dan juga asistennya. Di sini mereka pun seakan berlaga baik dan berniat untuk memberikan Kara uang sebesar $100.000. Dan Kara yang tidak sengaja melihat anting yang Lia pakai kemarin akhirnya sadar bahwa ia sudah benar-benar meninggoy. Alhasil Kara pun menolak uang tersebut dan lantas pergi dari sana. Kara yang mengetahui kejadian sebenarnya, ia pun berusaha memberitahu kepada Shauna tentang apa yang telah terjadi. Tapi sayangnya di sini Shauna sama sekali tidak percaya dengan apa yang telah dikatakan oleh Kara. Di malam harinya Kara yang sedang meminta maaf pada ayahnya lewat telepon, tiba-tiba diculik dan disekap oleh seseorang yang tentunya adalah suruhan Grant. Mendengar suara anaknya berteriak dari telepon, sang ayah yang panik pun tentu langsung berusaha untuk menolong anaknya. Singkat cerita, tibalah Kara di sebuah tempat dengan keadaan yang telah terikat dalam bagasi mobil. Saat bagasi dibuka, Kara di sana sempat berhasil kabur, namun tentu saja tidak semudah yang dipikirkan. Saat Kara tertangkap dan akan dipateni, dengan tepat waktu datanglah sang ayah yang menyelamatkannya. Dan untuk mengakhiri semuanya, Kara pun akhirnya menelpon polisi dan meminta untuk segera menangkap Grant atas kejahatan yang telah terbukti mempateni Lia. Dan film pun selesai. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan mohon maaf atas kekurangannya. Nah, segitu dulu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time and bye-bye. No matter how badly you want something, or how ambitious you are,